baru mulai. Nah, Oke. sebentar. Oke. Mitra NASA dimanapun berada, kita lanjutkan penyampaian kita. Dan ini prosesi pencampuran pakan yang akan nanti pakan ini diberikan di udang. Memang kalau kita bicara pakan, biaya produksi yang tertinggi, sehingga kita sebisa mungkin lakukan strategi agar kita bisa menghemat pakan, tetapi juga bisa meningkatkan efisiensi pakan. Artinya penyerapan menjadi lebih tinggi, nanti hubungannya dengan FCR. Nah, untuk itu nanti kita lihat bagaimana teknis budidaya atau teknis cara pencampuran dari penggunaan Viterna, POC NASA maupun tangguh probiotik. Nanti akan dibarengi atau di awal ketiganya tidak masalah, atau pada saat proses pencampuran seperti ini. Kita tadi sudah timbang pakannya, jadi teman-teman lihat pakan kurang lebih seberat 10 kg. Ini kita gunakan 2 tutup Viterna, 2 tutup POC NASA, dan 2 tutup tangguh probiotik. Nah, ini 2 tutup kita campurkan ke air secukupnya, ini kurang lebih 1 siduk atau 1 liter untuk mempermudah pencampuran. Nah, jadi kalau teman-teman nanti patokannya hanya 2 tutup untuk 3 kg pakan, otomatis nanti susah untuk mencampurnya, sehingga perlu ada yang melarutkan. Dalam hal ini adalah campuran airnya. Nah, sehingga ketika sudah dicampur, kita aduk merata sampai dengan larut, baru kemudian kita campurkan ke pakannya. Jadi pastikan untuk merata. Nah, ini kita aduk semua sampai dengan rata. 10 kg pakan tadi kita pakai kurang lebih totalnya 6 tutup. Nah, jadi luar biasa penggunaan yang sangat tepat untuk udang yang populasinya tinggi. Ini merupakan ukuran kurang lebih 3M untuk udang berat kurang lebih 7 gram. Nah, jadi memang pakan ini manajemennya kurang lebih semakin besar udang, itu frekuensi pemberian lebih tinggi. Kalau ini kita berikan frekuensinya 3 kali dalam 1 hari. Bisa jadi nanti ketika ukuran sudah lebih tinggi, udang udah ukuran lebih tinggi, kita berikan lebih banyak frekuensinya. Viterna disebutin. Kenapa? Bisa ada Viterna. Nah, ini adalah proses setelah pencampuran. Kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Tujuannya apa? Memang tujuannya agar salah satunya dia biar meresap. Nah, jadi nanti ketika sudah kita diamkan, nanti kita tebarkan di kolam seperti biasanya. Rata ya, bawahnya nggak ada. Nah, untuk teman-teman sementara yang stok Viternanya habis atau tidak punya stok lagi, itu bisa kita gunakan untuk sementara, yaitu POC NASA. Dosis dan cara penggunaannya sama dan manfaatnya juga menyerupai, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu galau. Bisa gunakan dulu POC NASA untuk campuran pakannya. Nah, ini pakan yang kualitas bagus umumnya kadar proteinnya di atas 30%. Ini kita pakai kurang lebih 32-35% kadar proteinnya. Sehingga ketika pakan itu bagus, ditambah lagi dengan penyerapan dan kandungan dari vitamin dan probiotiknya juga sudah ada, otomatis bisa meningkatkan efisiensi dan pencernaan pakan yang ada. Pemberian pakan pun itu frekuensinya atau banyaknya pakan berbeda-beda dari sesuai ukuran ternaknya, ukuran dari udangnya. Nah, ini kalau kita lihat kurang lebih kenapa tadi frekuensi kalau masih kecil itu sedikit, yang umumnya adalah karena memang kondisi lahannya masih baik, masih bagus, sehingga pakan alami masih tersedia banyak juga, sehingga cukup digunakan, diberikan sedikit. Udah ya. Pakai minta. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasil dari pemanenan parsial dari tambak yang kedua. Nah, ini yang pertama angkut. Nah, ini 1 tong ini kurang lebih kapasitas 35-40 kg. Nah, ini kita lihat menuju ke Mbak yang ini kantongin, Mbak. Cukup, Mbak.
Nah, setelah pencampuran pakan tadi, itu adalah pakan yang akan kita berikan ke tambak yang di sebelahnya. Kalau kita sebut adalah tambak 3. Ini 1, yang sebelah sana 2, yang tambak yang satunya adalah yang ketiga atau tambak yang paling luas. Nah, itu untuk diberikan pakan. Dalam pemberian pakan itu yang dilakukan adalah sebelumnya itu dengan mematikan kincir. Nah, umumnya dimatikan kincirnya agar nantinya udang bisa pakan bisa tersebar secara baik. Dan ini kita menuju ke tambak yang kedua yang kondisi tambaknya sangat intensif, padatannya sangat tinggi. 200 ekor per meter persegi, sehingga kita punya kolam 1000 meter itu kita tebarkan 200.000 ekor dengan padatan yang luar biasa. Kita lihat hasilnya udangnya seperti apa. Padatan yang tinggi pun udang kita bisa lihat kondisinya tetap sehat, bagus, kualitasnya tetap tinggi. Pakannya kita dulu. Nah, Pakan belum disebar ya. Coba ada, Pak. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dari organ tubuhnya lengkap, kita lihat ini jelas ya, hitam ya. Apa namanya saluran pencernaannya ini? Nah, ini hitam ini. Tuh, lurus, tidak putus-putus. Nah, biasanya yang putus-putus ini biasanya ada penyakit. Umumnya adalah white pieces atau berak putih, umumnya di para petambak sampaikan. Kaki gerak dan kaki renangnya juga luar biasa, tetap sehat. Nah, ini panel-panelnya juga bagus. Dia mencari pakannya dengan panel ini, dengan sinyal ya. Jadi matanya ini bisa dibilang pajangan. Nah, jadi dia melihatnya, mengamatinya dengan panel. Nah, ini cangkangnya pun sehat, kuat, rapat dengan dagingnya. Nah, jadi ini kondisi udang yang bagus, yang sehat. Ya, dia luar biasa. Ini proses pemanenan parsial, yaitu dengan menggunakan jaring. Sudah ahli, akan terbiasa untuk melempar jaringnya. Sekali angkut, sekali tebar, 1 sampai 2 pulau terlampaui. Ya, jadi 1 sampai 2 tong terpenuhi. Nah, jadi luar biasa, sangat handal. Tapi juga ini membuktikan bahwa kolam ini sangat padat penebarannya, sehingga ketika di jala itu banyak sekali yang tertangkap. Ini kalau kita lihat memang sudah termasuk super intensif ya, karena memang kalau kita kategorikan ada yang tradisional, umumnya memang di bawah 10 per meter, kemudian ada yang semi intensif sekitar 50-an sampai 70-an, itu adalah semi intensif, dan kalau sampai dengan 100 per meter itu sudah termasuk intensif, dan ini lebih dari 100 meter, lebih dari 100 ekor per meter, sehingga masuk ke dalam kategori yang super intensif. Dan kita amati ternyata mendapatkan juga hasil yang luar biasa, udang tetap sehat, kondisi air, lingkungan, oksigen, dan lain sebagainya juga kondisinya bagus. Ini bagi teman-teman tadi yang belum mengikuti, salah satu penentuan kualitas air adalah dari DO.
DO itu adalah oksigen terlarut. Nah, sehingga kita sering lihat temui di lapangan adanya kincir. Itu tujuan salah satunya adalah untuk menambah oksigen yang ada di air kolam. Nah, dalam hal ini dengan teknologi nanobubble tadi yang kita juga sudah sampaikan, bahwasannya kita juga bisa tingkatkan oksigen terlarut menjadi lebih tinggi dengan bantuan teknologi yang sudah diteliti, diterapkan, dan juga sudah hadir di beberapa tambak itu menggunakan teknologi yang namanya nanobubble. Ukuran oksigen akan menjadi nano, menjadi yang sangat kecil, sepermiliar. Nah, kalau menggunakan alat nano ini kualitasnya ataupun ukurannya kurang lebih sekitar 70 sampai 200 nanometer. Sehingga oksigen nanti bisa langsung menyatu dengan air sehingga DO akan terjaga tinggi. DO normal yaitu 4 ppm. Lebih dari itu DO akan menjadi lebih bagus. Nah, kalau kita lihat juga, ini kita lihat kecerahan airnya. Cerahan normal air yang ideal yaitu sekitar 25 sampai dengan, nah ini, sampai dengan 40 cm. Kalau memang kecerahan airnya itu lebih tinggi lagi, itu berarti kita harus segera lakukan pemupukan susulan agar air tidak menjadi bening. Nah, itu tandanya butuh yang namanya pemupukan tambahan. Kemudian dari salinitas. Salinitas kita ukur dengan alat yang namanya refraktometer. Kita bisa lihat kadar atau kepayauan airnya, kadar garamnya. Ketika memang dia di bawah kondisi biasanya, kita bisa tambahkan dengan KCl umumnya yang dilakukan kurang lebih 1 ppm. Itu kita gunakan untuk menambah salinitasnya. Ketika salinitasnya rendah, udang akan mengalami yang namanya kekakuan. Dia akan bengkok nantinya, warnanya menjadi lebih putih, sehingga itu otomatis kekurangan kadar payau, kadar garam dalam air kolamnya. Dan itu beberapa kualitas air tadi dari DO, kemudian dari salinitas. Nah, ini kita lihat banyak sekali angkut satu kali jala dapat yang sangat banyak, karena memang tadi menunjukkan bahwa di dalam kolam kandungan atau jumlah populasinya sangat tinggi. Dan sisi lain juga keahlian dari teman-teman kita yang sudah biasa menjala. Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Puji. Wiji. Nah, ini luar biasa Pak Wiji ini menjalanya sekali jala mungkin sampai 2 tong ini penuh ini. Pak Wiji. Sini ada Mas Alif, ada Pak Wiji, Pak siapa lagi Pak namanya Pak yang pakai topi NASA? Pak Ahli, Andri. Satu lagi Pak siapa ini? Pak Jemi. Jadi kita ditemani oleh beberapa teman-teman yang membantu untuk prosesi pemanenan udangnya. Karena memang kalau panen sendiri ini sangat kerepotan kita, karena pemanenan ini kurang lebih maksimal kita lakukan kalau bisa di bawah 1 jam. Itu lebih bagus. Karena apa? Karena ketika semakin lama udang memungkinkan untuk mengalami yang namanya stres. Nah, sehingga kita panen cukup dalam waktu singkat. Bahkan panen total pun sebisa mungkin kita lakukan di bawah 2 jam. Nah, di bawah 2 jam, maksimal 3 jam itu udah sangat lama, sehingga nanti kita tetap menjaga kualitas udang dengan kondisi yang baik. Kita lanjutkan lagi ke kualitas air tadi. Kualitas air selanjutnya adalah pH. Nah, jadi juga kita harus sering-sering sesekali mengukur kualitas pH yang ideal, yaitu kurang lebih sekitar 7,5, 7 sampai dengan 8 atau pH-nya netral. Nah, jadi ini juga perlu dilakukan, karena jika semakin asamnya air memungkinkan untuk berbagai macam bakteri dan virus masuk, sehingga menyebabkan udang mengalami kondisi yang sakit. Nah, jadi kualitas air beberapa macam, dan kita gunakan beberapa produk NASA untuk menangani agar kualitas airnya tetap bagus. Udah ya? Nah, jadi dicukupi sekarang yang video sini untuk ya. kantor. Oke. Tidak tutup ya? Nanti kita tutup. Makan ya? Nanti pancingnya 2%. 5 kilo. Oh ya. Kita ke pakan dulu terakhir ya. Kita ke pemberian pakan tadi yang sudah dicampurkan.
Eh, jadi memang manajemen pakan ini juga tidak kalah penting. Pakan-pakan yang diberikan tadi frekuensinya berbeda dan beratnya berbeda. Nanti juga ada istilahnya yang namanya anco. Nah, teman-teman mungkin kalau yang belum familiar dengan anco, yaitu adalah salah satu sampling pakan untuk melihat parameter pakan apakah dia terlalu berlebihan pakannya atau kurang pakannya. Nah, itu aduh. Nah, teman-teman bisa melihat ya itu ya. Oh, baru diberikan. Nah, ini pada saat kita ingin sampling, kita berikan di pakan di yang namanya anco ini. Nah, jadi anco ini ada di setiap petak itu kurang lebih 1 sampai 2. Nah, ini mulai dari sini sampai dengan wadahnya ini. Anco ini diberikan kurang lebih sebanyak 2% dari total pakan yang ada. Kita sampling pakan, nanti ditaruh di sini 2%. Nah, ketika 2% ini ditaruh, dimasukkan ke dalam kolam, nanti kita tunggu kurang lebih selama 1 sampai 2 jam untuk melihat apakah pakannya habis atau masih ada. Sehingga jika pakannya nanti masih ada, otomatis di sesi selanjutnya, pemberian pakan selanjutnya kita bisa kurangi pakannya. Ini kemungkinan pakannya terlalu banyak. Juga bisa nanti melihat kualitas udangnya, nafsu makannya seperti apa. Nah, ini kurang lebih 2% dari pemberian Hanko. Nanti berapa jam mas ditunggunya? 1 jam ya? Iya. Ya, jadi tadi 1 jam. Nah, ini ketika sudah diberikan, nah itu nanti pakan sudah diberikan asa tadi, diberikan seperti biasa di kolamnya. Nah, itu di kolam diberikan oleh Mas Alif tadi, berputar mengelilingi. Nah, jadi seperti itu. Tutup ya. Mitra NASA dimanapun berada, kita sudah menyampaikan beberapa hasil dari liputan kita pada siang hari ini. Dan untuk beberapa pertanyaan, tanggapan silahkan disampaikan di komentar. Nanti insya Allah akan kami jawab melalui tulisan jawaban. Dan untuk sesi ini kami cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan sekarang. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Bagi yang menginginkan videonya, ditunggu sebentar. Kami akan berikan rangkumannya nanti. Dan juga apabila ingin langsung menge-share dari video saya langsung juga boleh. Tetap semangat dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.